Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu, pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Malang. Pada tahun 2023 ini, tugas pengawas berbeda dari sebelumnya, yaitu sebagai pendamping sekolah. Salah satu tugasnya adalah penilaian kinerja kepala sekolah. Pada tahun ini, melalui unjuk kerja kepala sekolah yang memiliki 4 indikator kompetensi, yaitu pengembangan diri dan orang lain, pengembangan pemimpinan pembelajaran, pemimpin manajemen sekolah, dan pengembangan sekolah. Saya akan menilai di salah satu wilayah binaan saya, yaitu SMK NH Multimedia Poncokusumo, yang dikomandani oleh kepala sekolah yang luar biasa, yaitu Bapak Fadlul Anam MPD. Tentunya tugas kepala sekolah sangat dinamis, yaitu perlu memutuskan, perlu membuat pelaksanaan dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Maka perlu membangun komunikasi dan kolaborasi bersama warga sekolah dan stakeholder setempat. Pada penilaian unjuk kerja kepala sekolah kali ini, untuk kita ingin dan penasaran bagaimana penilaian kinerja kepala sekolah di SMK NH Multimedia Poncokusumo. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama kegiatan penilaian unjuk kerja kepala sekolah yang akan dilaksanakan di SMK ini. Semoga menginspirasi dan menjadikan ide-ide dan gagasan untuk sekolah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lereng indah Gunung Bromo, sebuah sekolah berkembang dengan penuh semangat dan keindahan alam sekitarnya. Sekolah ini menjadi saksi bisu akan keajaiban alam yang memukau dengan pemandangan gunung berapi yang megah dan lanskap yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlul Anam, Kepala SMK NH Multimedia Poncokusumo, Malang. Kegiatan PKKS di SMK NH Multimedia Poncokusumo tahun 2023 ini kami lakukan dengan sebuah inovasi baru berupa video unjuk kerja yang dapat diakses oleh semua. Kami sangat apresiasi partisipasi dan dukungan dari semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PKKS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya perwakilan dari siswa SMK NH Multimedia
Jurusan Perbankan Syariah di SMK MH Multimedia memiliki 3 kompetensi keahlian jurusan, di antaranya teknik komputer dan jaringan, teknik kendaraan ringan, dan perbankan syariah. Untuk ekstrakurikuler yang bisa diikuti ada drum band, pencak silat, paskibra, PNR, drone, sepak bola, dan bola voli. Mari bergabung bersama kami dengan scan kode QR di bawah ini, atau bisa langsung dengan mengunjungi kampus kami di Jalan Gajah Mada nomor 3, Desa Kajaran, Poncokusumo, Malang. SMK MH Multimedia bisa. Model kompetensi kepemimpinan sekolah. Kompetensi pertama, pengembangan diri dan orang lain. Kepala sekolah giat melakukan berbagai upaya pengembangan diri dan meningkatkan potensi orang lain di lingkungan sekolah. Beliau tidak hanya mengikuti beragam workshop, pelatihan, dan kegiatan mandiri di platform Merdeka Mengajar, tetapi juga secara aktif mendorong guru-guru untuk turut serta dalam forum diskusi, supervisi, dan pendampingan. Kepala sekolah juga memberikan dorongan kepada staf pengajar agar terlibat dalam program guru penggerak dan kegiatan magang. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar kompetensi warga sekolah dapat terus ditingkatkan melalui pendekatan yang holistik dan berkesinambungan. Menjadi peserta program guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang. Kegiatan ini tentunya atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah SMK MH Multimedia Poncokusumo, yaitu Bapak Farul Anam MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Muhammad, guru produktif PKM di SMK Multimedia Poncokusumo. Saat ini saya sedang melakukan praktek magang di bengkel Prima Motor Pak Gofur. Dan terima kasih pula kepada kepala sekolah yang selalu mendorong dan memberikan kesempatan dalam mengembangkan kompetensi saya melalui proses Karena itu saya berterima kasih kepada CVK yang telah memberikan saya. Kepala sekolah tidak hanya aktif dalam jejaring dan organisasi seperti forum MKKS, tetapi juga proaktif dalam berbagi praktik baik terkait kepemimpinan sekolah. Beliau tidak hanya fokus pada pengembangan diri sendiri, tetapi juga terlibat dalam upaya membimbing dan mengembangkan kepala sekolah lain. Keberadaannya dalam forum-forum tersebut menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman dan ide guna memajukan dunia kepemimpinan pendidikan. Desa Brokal, Kecamatan Pagenaran, Kabupaten Malang. Setelah saya mengikuti workshop kemarin, itu ternyata kurikulum Merdeka itu sangat mudah dan sangat nyaman sekali. Selain itu, kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosional melalui tindakan konkret. Keterlibatan aktif dalam sholat jamaah duha dan duhur mencerminkan komitmen pada nilai-nilai keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Khairunisa, perwakilan dari kelas 12 Perbankan Syariah. Kegiatan rutin kami setiap hari di sekolah adalah melaksanakan sholat jamaah duha dan juga membaca Al-Quran, sehingga dapat membantu kami dan juga seluruh siswa di sini lebih berkarakter dan juga agama. Kepala sekolah juga berdedikasi dalam menciptakan lingkungan yang menyenangkan, mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh anggota sekolah.
Kompetensi kedua, kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran yang efektif diselenggarakan melalui beberapa strategi kunci yang mencakup memimpin pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kepala sekolah memimpin inisiatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang berfokus pada kebutuhan dan perkembangan murid. Ini dilakukan melalui kegiatan seperti forum diskusi guru, kegiatan Jumat Bersih, dan program P5. Dengan cara ini, kepala sekolah aktif terlibat dalam mengarahkan pengembangan lingkungan belajar yang menyeluruh dan mendukung pertumbuhan optimal siswa. Kepala sekolah tidak hanya memberikan arahan tetapi juga terlibat langsung dalam memastikan kualitas pembelajaran. Ini mencakup kegiatan supervisi akademik, pelatihan guru, dan mendampingi guru dalam kelas. Dengan memberikan umpan balik secara berkala, kepala sekolah membantu memperkuat aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, menciptakan lingkungan di mana guru dapat terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Mengkoordinasi evaluasi praktik pembelajaran. Kepala sekolah tidak hanya memfasilitasi evaluasi praktik pembelajaran tetapi juga mengkoordinasikannya. Ini melibatkan kegiatan forum identifikasi, refleksi, dan perbaikan, serta pemanfaatan komunitas dalam sekolah. Dengan menciptakan proses evaluasi yang kolaboratif dan mendukung, kepala sekolah membantu menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan di antara staf pengajar. Melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar. Kepala sekolah tidak hanya memusatkan perhatian pada staf pengajar dan siswa tetapi juga melibatkan orang tua sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendorong partisipasi orang tua, mengadakan pertemuan atau kegiatan yang melibatkan mereka, serta menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara sekolah dan orang tua. Dengan melibatkan orang tua, kepala sekolah memperkuat dukungan untuk pembelajaran di rumah dan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ba'd. Perkenalkan, nama saya Slamet Krisanto. Kompetensi ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah. Kepemimpinan manajemen sekolah yang dinamis dan berorientasi pada keberhasilan murid memerlukan langkah-langkah konkret dalam mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah serta memimpin program-program yang mendukung pertumbuhan holistik siswa. Untuk hari ini kita akan mereview dari visi misi kita, yang mana visi. Pertama-tama, kepala sekolah memahami pentingnya keterlibatan seluruh warga sekolah dalam merumuskan visi dan misi yang mencerminkan tujuan bersama. Dengan membentuk tim pengembang sekolah yang terdiri dari berbagai stakeholder seperti guru, staf, siswa, dan orang tua, kepala sekolah menciptakan platform partisipatif untuk merancang arah strategis sekolah. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi implementasi program sekolah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan sehari-hari mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kepala sekolah melibatkan diri dalam pemantauan rutin, memberikan umpan balik konstruktif, dan memotivasi staf serta guru untuk terus berkontribusi pada keberhasilan sekolah. Kepala sekolah juga terlibat aktif dalam mengarahkan kegiatan ekstrakurikuler dan proyek P5, menciptakan lingkungan yang merangsang pertumbuhan holistik siswa di luar ruang kelas. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up,
so many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega, Bamana Budi Samarang, Bamana Budi Samarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda Imam Bidadara sama layang, Imam Bidadara sama layang. Sayang, sayang, si patokaan makai go gorokan. Sayang, 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 si patokaan makai go gorokan. Sayang, sajojo, you madam komi sabapare samuna muna keke, samuna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Saya tadi, saya harus membuat inquiry apresiatif. Atau apa itu inquiry apresiatif? Adalah Melalui panduan pertemuan secara berkala melalui komunitas belajar, kepala sekolah membuka ruang bagi kolaborasi, refleksi, dan diskusi terbuka, membangun semangat tim yang kuat di antara staf dan guru. Dengan demikian, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator yang efisien, tetapi juga sebagai pemimpin yang visioner dan fasilitator pertumbuhan untuk seluruh warga sekolah. Keseluruhan pendekatan ini menciptakan manajemen sekolah yang tidak hanya sukses dalam menjalankan operasional harian tetapi juga terus bergerak menuju visi yang lebih besar yang berfokus pada kesejahteraan dan perkembangan optimal murid. Kemudian kreativitasnya saya ambil dari dimensi kreatif dan kebenaran kritis. Oke, mari kita berpikir sejenak. Kompetensi keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Kepemimpinan pengembangan sekolah yang efektif memerlukan langkah-langkah konkret dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang memajukan mutu pendidikan. Berikut adalah program yang dilaksanakan oleh Kepala SMK NH Multimedia Poncokusumo memimpin program pengembangan sekolah. Kepala sekolah menjadi pionir dalam memimpin program pengembangan sekolah yang berfokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Dengan membentuk tim identifikasi, refleksi, dan perbaikan, kepala sekolah mendorong partisipasi aktif dari staf, pengajar, dan pihak terkait lainnya. Proses identifikasi mengidentifikasi kebutuhan dan peluang pengembangan, sementara refleksi memberikan pemahaman mendalam tentang kinerja sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah bekerja sama dengan tim untuk menyusun program pengembangan sekolah yang tanggap terhadap temuan identifikasi dan refleksi. Program ini mungkin mencakup kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, lokakarya, dan inisiatif-inisiatif inovatif. Oke, berarti programnya pelatihan desain Canva. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM menjadi bagian integral dari program ini, memberikan akses ke sumber daya pendidikan yang terus berkembang. Dengan memastikan keberlanjutan program, kepala sekolah terus memantau dan mengevaluasi efektivitasnya, melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan yang muncul. Kepemimpinan proaktif ini menciptakan iklim sekolah yang dinamis dan beradaptasi terus-menerus. Melibatkan wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Kepala sekolah sadar akan pentingnya melibatkan wali murid dan masyarakat dalam proses pengembangan sekolah. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan transparan, kepala sekolah menyampaikan pentingnya program pengembangan sekolah melalui berbagai saluran komunikasi.
Pertemuan wali murid menjadi wadah yang efektif untuk berbagi informasi dan mendiskusikan visi dan tujuan pengembangan sekolah. Banner di lokasi strategis di sekolah dan pemanfaatan media sosial menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi secara lebih luas dan interaktif. Selain itu, kepala sekolah membuka saluran dialog dua arah dengan wali murid dan masyarakat, mengakomodasi masukan dan aspirasi mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan sekolah. Dengan melibatkan mereka secara aktif, kepala sekolah membangun dukungan yang kuat dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan pengembangan sekolah. Melalui langkah-langkah ini, kepala sekolah tidak hanya menjadi pengelola program, tetapi juga pemimpin yang menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan semua pemangku kepentingan menuju visi bersama pengembangan sekolah yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Siti Syaulatul Rohmah, siswi kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan. SMKNH Multimedia merupakan sekolah kejuruan berbasis pesantren di bawah naungan Yayasan Nurul Huda. Selama 3 tahun ini, saya belajar banyak hal, entah itu tentang ilmu agama maupun ilmu umum. Di antaranya belajar tentang soft skill dengan dibekali dengan ilmu agama untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. SMKNH juga sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan yang terkenal, seperti perusahaan PT Astra, Yamaha, dan Bank Syariah Indonesia. Saya bangga menjadi siswi SMKNH Multimedia. Mari bergabung bersama kami, SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali, orang tua dari Nur Indah Alfiana, alamat Dusun Sukosari, Desa Pandansari, Kecamatan Pondokusumo, Kabupaten Malang. Dengan harapan anak saya sekolah di SMK Multimedia ini mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Ucapan terima kasih tak terhingga buat semua dewan guru yang telah mendidik anak saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru diberi kesabaran, umur berkah, rezeki yang melimpah. Dari saya sebagai orang tua hanya mendoakan anak saya supaya anak saya bisa berhasil mempunyai ilmu yang manfaat barokah ila yaumil qiyamah. Termasuk sekolah ini mudah-mudahan lebih maju dan menjadi sekolah yang berfavorit. Sekian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.